Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang kalau mau total bertaubat ini harus pindah tempat dan jangan balik lagi, karena di tempat lama itu akan terjadi fitnah-fitnah besar yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dilanjut ya Pak. Faqallahu fakamala bihi mi'atan. Maka genaplah dia membunuh 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia menemui orang-orang lagi, bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadulla ala rajulin alimin. Maka dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Ini baru Pak. Tunjukkan pada seorang yang alim. Alim itu banyak ilmunya. Kalau abid itu, rohib itu banyak ibadahnya. Si alim ini bisa jadi tidak, ibadahnya tidak setekun yang si rohib tadi, tetapi dia punya banyak sekali pengetahuan. Alim ya, ditunjukkan pada seorang alim. Fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'atan nafsin. Sekarang tidak, sekarang sudah tidak 99, tetapi sesungguhnya ada orang telah membunuh 100 jiwa. Dia tetap pakai domir hu, innahu, sesungguhnya dia atau orang belum menunjukkan dia dirinya. Fahallahu min taubatin, apakah masih terbuka atau diterima taubat orang yang telah membunuh 100 orang itu? Begitu pertanyaannya. Faqala, si alim menjawab, na'am, iya, tentu saja. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubati, apa yang menghalangi antara dia masih jawab dia, apa yang menghalangi antara dia, orang yang telah membunuh 100 orang tadi itu, dengan taubatnya? Tidak ada. Diterima, bisa bertaubat. Bisa bertaubat. Jawabannya berbeda. Jawabannya bisa. Tadi jawabannya tidak bisa. Intoliku ila arodi, dengan syarat pergilah ke suatu tempat, kada wa kada. Pergilah ke suatu tempat, di sana fa inna biha unasan. Di sana, di tempat itu dihuni oleh penduduk ya'budunallahu ta'ala, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka sekarang si ahli ilmu ini menyatakan fa'budillaha ma'ahum, maka engkau sudah ditunjuk Pak, maka engkau beribadahlah bersama mereka. Jadi tidak lagi pakai samaran dia. Kok tahu Ustaz si alim ini, kok tahu kalau sebenarnya ini adalah masalahnya dia, sehingga dia menasihati, pergilah ke satu tempat di sana, kemudian di sana tempatnya orang-orang beribadah, kemudian kamu beribadahlah. Sudah ditunjuk hidung Pak, konangan.
Nah, pertanyaannya kok tahu? Apa si alim ini sok tahu? Tidak. Konsepnya Allah Subhanahu wa taala, in tattaqillaha faja'allahu furqanan. Apabila engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu furqanan, kemampuan untuk menelisik, kemampuan untuk memiliki ketajaman rasa, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, kemampuan untuk ngerti sak durungin winarah, firasah, bukan dukun ya Pak, firasat itu. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan ini memiliki firasat yang sedemikian nyata. Aku melihat di mata kalian tanda-tanda telah melakukan kemaksiatan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu bisa melihat seseorang dari pandangan matanya, dari mukanya itu, orang ini telah melakukan apa. Ini bukan karena ahli nujum, tapi karena memang janji Allah, orang yang bertakwa itu diberi ketajaman rasa tadi itu. Nah, ini maka si alim ini menyatakan, langsung dia menyarankan kepada dia, bukan ya sudah kalau itu sampaikan kepada orang yang seperti itu, dia harus pergi ke sana, nanti dia harus beribadah. Enggak, dia langsung pergilah ke sana, nanti kamu beribadah dengan orang-orang di sana, begitu. Ma'hum wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah engkau balik, janganlah engkau kembali ke kampungmu, ilal ardika, ke kampungmu. Domirnya sudah min ardika, min ardik, kampungmu atau desamu atau bumimu. Ya, fa innaha, sesungguhnya di kampungmu, ardusuin, adalah tempat orang-orang yang buruk. Ini maknanya hijrah. Jadi orang kalau mau total bertaubat, ini harus pindah tempat. Dulu di awal-awal sudah kita pernah bahas ini. Pindah tempat dan jangan balik lagi. Jangan balik bermukim di tempat lama, karena di tempat lama itu akan terjadi fitnah-fitnah besar yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa lagi. Seperti itu. Fantolaka hatta idza nasaffa tariqa atahul maut. Kemudian orang ini nurut, Pak. Nurut. Kemudian dia berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh sang alim tadi itu. Hatta idza nasaffa tariqan, hingga sampai di tengah perjalanan atahul maut, dia kedapatan maut, dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Allah alam ini apakah perjalanan hutan atau perjalanan padang pasir atau apa, tidak dijelaskan. Yang pasti di tengah perjalanan dia, oleh Nabi diceritakan, fa'atahul maut, dia meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatu rahmah wa malaikatul adzab. Maka terhadap kondisi si orang yang ingin bertobat dan meninggal tadi itu terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat adzab. Oh ini kayak gitu ya, pokoknya ini bagian saya, ini bagian saya gitu. Adzab. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala. Telah hadir di hati dia itu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagianku. Dia akan diberi rahmat oleh Allah. Dia urusanku begitu. Dia urusanku. Faqalat malaikatul azab, dan malaikat azab enggak mau kalah. Dia ngengkel. Innahu lam ya'mal khairan qattun. Sesungguhnya dia belum melakukan kebaikan sedikit pun, maka dia bagianku, dia harus diazab. Begitu kurang lebih ya. Dia diperebutkan seperti itu. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyun. Kemudian datang satu malaikat lagi
yang dalam bentuk seorang laki-laki. Faja'aluhu bainahum, kemudian mendatangi, menengahi perkara di antara dua malaikat rahmat dan malaikat azab tadi. Ayyi hakaman, hadir sebagai hakim atau sebagai pemutus hukum di antara kedua malaikat yang berselisih tadi. Faqala, malaikat itu berkata, kisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna. Sarannya adalah ukurlah, diukur saja, diukur jarak dari dua belahan tujuan tadi, dari kampung asal ke kampung tujuan, mana jarak yang terdekat. Maka jarak yang terdekat itulah yang menjadi hak bagi si mayit ini. Maka diukurlah faqasu, maka mereka keduanya mengukur, fawajaduhu adna, maka hasilnya adalah al-ardi allati arada faqabaltathu malaikatur rahmah. Maka hasilnya yang mencatat adalah malaikat rahmah, karena ternyata lebih dekat ke kampung tujuan. Ini jadi peradilannya seperti itu, karena lebih dekat ke kampung tujuan, maka ini dihukumi tercatat sebagai orang yang telah diterima taubatnya dan menjadi urusan malaikat rahmah, jadi malaikat rahmah. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diceritakan oleh dua imamul hadis. Bukhari menceritakan tersendiri, Imam Muslim menceritakan tersendiri, ketemu dalam satu sanad, satu perawi yang sama, sehingga ada dua versi meskipun persis ceritanya itu. Wa fi riwayatin fi sahih, dan di dalam riwayat yang sahih lainnya dikatakan fakana ilal qaryatis salihati aqraba bi sibrin faj'ila min ahliha. Di dalam riwayat yang lain, di luar hadis yang kita baca tadi itu, ada riwayat yang sahih yang lain menyatakan bahwa jarak desa antara desa tujuan dengan desa yang ditinggalkan itu lebih dekat ke desa yang dituju ini hanya bisigerin, hanya satu jengkal, Pak. Hanya satu jengkal. Jadi ini persis di tengah-tengah, hanya selisih satu jengkal lebih dekat ke desa yang dituju. Maka dia menjadi hak malaikat rahmah. Wa fi riwayatin fi sahih, dan di dalam riwayat yang sahih yang lain dinyatakan fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintahkan untuk sebagian bumi itu menjauh. Wa ila hadhihi anta qarrabi, dan sebagian bumi mendekat. Bumi yang ditinggalkan ini diperintah oleh Allah untuk menjauh. Bumi yang di tempat yang dituju oleh orang yang akan bertobat tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk mendekat. Ya, kemudian faqala, kemudian Allah setelah menyuruh dua tempat tadi itu, satu disuruh menjauh, satu disuruh mendekat, kemudian waqala, dan Allah berkata kisu ma bainahuma, maka ukurlah di antara keduanya itu. Fawajatuhu ila hadhihi aqraba bi sibri faghfira lahu, maka yang terjadi setelah itu diukur, maka lebih dekat satu jengkal ke kampung tujuan, maka faghfira lahu, maka Allah menerima, mengampuni orang itu. Ada lagi bahwa fi riwayatin fada'a bi sadrihi nahwaha, jaraknya tadi itu sebenarnya persis sama, tetapi karena dadanya condong ke tempat yang dituju, maka jadilah selisih hanya sedikit sekali antara tujuan dengan kampung yang ditinggalkan. Insya Allah. Ini suatu kisah yang sedemikian dramatis, sedemikian ini Pak, taubat seorang hamba itu
Orang kalau sudah berniat bertaubat itu nggih, jangankan sudah benar-benar bertaubat, sudah melaksanakan amaliyah, belum melakukan apa-apa saja Allah sudah berkenan menerima. Ini connect dengan beberapa keterangan yang lalu bahwasanya apabila hambaku menujuku dengan berjalan, Allah akan menyambut dengan berlari-lari. Apabila hambaku mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta. Seperti itu, Allah menyambut dengan sukacita taubat seorang hamba. Dan satu poin di sini, Pak, hampir selesai. Satu poin di sini, bahwasanya apabila seseorang sudah berniat berazam, berniat kuat, berupaya untuk bertaubat, tidak saja dijamin diterima oleh Allah, tetapi oleh Allah difasilitasi. Pak, Bu, jenengan pengen sekali beribadah haji atau umroh, pengen sekali, dengan niat ingin bertaubat, ingin melakukan kebaikan yang banyak, terkhusus dalam hal bertaubat ini. Allah tidak saja akan memberi jalan, Allah tidak saja akan mengabulkan doa-doa kita itu terhadap kebaikan-kebaikan, wabil khusus ketika kita ingin bertaubat, tapi Allah memberikan fasilitas ini dari semua sisi. Allah setting ya. Kalau misalkan pemilu itu, ini urusan manusia, misalkan demi agar si fulan jadi capres yang terpilih, semua disetting, KPU-nya disetting, Bawaslu-nya disetting, MK-nya disetting, kan begitu. Pemilihnya juga disetting, orang-orang yang mau nyoblos itu disetting, kasih sembako dengan anggaran negara, sehingga semuanya terjadi, kemungkinan itu terjadi. Alatnya yang untuk menghitung disetting, Pak. Apabila nanti jumlahnya sekian, harus jadi sekian, dikurangi di sini, ditambahkan ke situ, otomatis jalan seperti itu. Nah, ini kurang lebih Allah memperlakukan orang yang ingin bertaubat itu seperti itu. Disetting segala sesuatunya oleh Allah. Bumi yang sana disuruh maju, bumi yang sana suruh mundur. Kemudian didatangkan dua malaikat untuk mengukur. Ya jelas lah, ukurannya akan masuk, jelas. Nah, ini bedanya, dan ini merupakan rahmat. Nah, kalau yang dilakukan oleh manusia, KPU, Bawaslu, MK, itu azab itu, Pak. Ya, azab. Nah, ini rahmah karena menyangkut dengan pertaubatan, dan ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan rekayasa manusia tadi. Ya, baik, jadi ini satu konfirmasi bagi kita semua bahwasanya untuk bertobat, bahkan kesyirikan sekalipun, itu masih terbuka pintu taubat seorang hamba hatta tatlu'a syamsa, hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya. Itu. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, siapapun kita, apapun yang telah kita lalui, terutama masuk bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah fasilitasi untuk memperoleh ampunannya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.